Apakah kita layak untuk dilanjutkan untuk termin kedua untuk mendapatkan 6 juta setelahnya selanjutnya. Kan kita dapat 12 juta. Tadi kan bicarain kalau keterima beasiswa Bank Indonesia akan jadi Gen B atau generasi baru Indonesia. Iya, benar. Nah, Gen B itu apa sih dulu untuk teman-teman nih? Wah, mantap sih pertanyaannya Pak. Biar teman-teman semua tahu, ini Gen B komunitas atau organisasi yang dibentuk oleh Bank Indonesia bagi penerima beasiswa Bank Indonesia itu ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia tuh ada. Ya namanya juga tetap Gen B. Iya, cuman kami yang di Kalimantan Timur disebut Gen B Kaltim dengan PDH-nya. Tentunya ini ada sarung Samarinda, ada corak sarung Samarinda. Gen B, tugasnya Gen B itu banyak. Sangat padat. Jadi maka dari itu teman-teman semua kalau benar-benar yakin lah, benar-benar apa istilahnya tuh bisa mendedikasikan dirinya secara penuh jika memang menerima beasiswa Bank Indonesia ini, bisa terlibat aktif di komunitas generasi baru Indonesia atau Gen B. Karena memang kegiatan atau program kerja dari Gen B itu lumayan padat. Lumayan padat, belum lagi kita juga ada project di luar itu gitu, Fat. Ada project di luar itu yang memang ada dari Bank Indonesianya untuk memperkenalkan ini loh program-program dari Bank Indonesia, ada juga yang secara internal dibuat oleh generasi baru Indonesia. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu, mungkin Fadli juga perlu tahu bahwa di generasi baru Indonesia itu ada terbagi 5 divisi. Nah, 5 divisi kayak organisasi memang kayak organisasi. Divisi yang pertama itu concern di lingkungan hidup. Nah, saya ini adalah ketua divisinya sebenarnya. Ketua divisi lingkungan hidup. Selanjutnya ada divisi kewirausahaan yang concern di bidang kewirausahaan, namanya pendidikan. Ada yang di pendidikan, ada komunikasi. Ini anak-anak IT ada di sini semua nih. Terus yang pintar berkomunikasi juga ada di sini, divisi komunikasi. Dan selanjutnya ada divisi kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Gitu. Nah, itu 5 divisinya yang ada di generasi baru Indonesia. Nah, terus Gen B ini juga ada di Kalimantan Timur ya, Pak. Di Kalimantan Timur itu karena di sini mitra dari Bank Indonesia itu banyak. Mitra dari Bank Indonesia itu banyak mengenai universitasnya atau perguruan tingginya. Jadi khusus saya, karena saya dari Universitas Mula Warman, itu disebutnya Gen B Kaltim Komsat Universitas Mula Warman. Nanti ada dari UINSI. Jadi uniknya di Gen B ini adalah proyeknya memang masing-masing per divisi. Masing-masing. Iya, jadi kami ada disebut program rutin dan ada juga program event, proker event. Nah, jadi itu semuanya per divisi jalannya sendiri-sendiri. Jalannya sendiri-sendiri, membuat proker masing-masing. Tapi kami di akhir pengurusan kami membuat suatu proker besar. Nah, proker besar itu bisa dilaksanakan entah per komsat di perguruan tinggi tersebut atau gabungan semua komsat. Langsung dibuat boom, besar. Gitu. Langsung besar. Kemarin kamu nih tanya ke kepala divisi lingkungan kemarin ngapain aja selama jadi Gen B? Oke, karena saya di divisi lingkungan hidup, jadi banyak proker-prokernya itu yang salah satunya adalah misalnya kita membersihkan lingkungan hidup. Di sini maksudnya adalah sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik yang single use plastik. Nah, itu juga kita sampai melakukan webinar dengan industri pemerintah terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan juga ada tokoh masyarakat gitu loh. Nah, jadi kita membuat concern bahwa penggunaan sampah plastik ini sudah, maksudnya udah urgent banget untuk kita bisa kurangi, setidaknya dikurangin. Bukan kita membasmi langsung ya, karena kan tidak mungkin ya. Perlahan. Setidaknya tuh masyarakat tuh concern dulu, apalagi kan di Samarinda kita sudah meminimalisir penggunaan kantong plastik kan, itu udah bagus banget gitu. Nah, ada juga kami edukasi melalui media sosial di Instagram. Kami punya Instagram namanya Gen B Kaltim, nanti teman-teman bisa ya. Nah, di situ kita ada edukasi macam-macam mengenai lingkungan hidup lah, mengenai perubahan iklim dan segala macam. Lalu kita juga ada prokernya itu adalah penghijauan secara istilahnya mudah di rumah menggunakan metode hidroponik. Gitu. Banyak lagi sih yang lainnya. Kemarin ada nanam pohon juga di Sempaja. Sibuk apa? Jadi eventnya itu apakah per minggu? Apakah ada mingguan, bulanan, atau per 3 bulan? Gimana nih jadwal kegiatannya nih? Kalau dari divisi lingkungan hidup sendiri? Oke, ini mungkin bukan hanya dari divisi saya, tapi semua divisi. Itu
Jalannya per minggu. Jadi kita kan ada proker rutin, ada proker event. Jadi proker rutin itu dijalankan setiap minggu. Dan itu semua divisi harus jalan. Nah, semua divisi harus jalan, itu dilaksanakan per minggu. Dengan jadwal yang udah kita atur biar divisi tidak tabrakan. Setiap divisi tidak tabrakan. Nah, itu jadi ada PI inti, pengurus inti. Nah, itu nanti yang mengatur, dan kita ada rapat juga. Nah, jadi itu kita yang ngatur jadwal supaya per divisi tidak tabrakan. Dan proker eventnya itu ada di setiap akhir bulan. Akhir bulan gitu. Nah, itu juga ada yang ngatur jadwal supaya kita tidak tabrakan. Sibuk banget ya kayaknya, ada mingguan dan akhir bulan. Wow. Terus kita dibikin poin nih, Fat. Jadi mungkin teman-teman semua perlu tahu di sini ada bahwa pengawasnya nih. Iya. Jadi Genbi itu proker-prokernya punya poin. Jadi proker rutin itu ada poinnya sendiri, proker event ada poinnya sendiri. Nah, disinilah penilaian kita, maksudnya track record kita, apakah kita layak untuk dilanjutkan untuk termin kedua untuk mendapatkan 6 juta setelahnya, selanjutnya. Kan kita dapat 12 juta gitu. Ini berarti satu termin 6 bulan? Iya, Oke. Satu termin 6 bulan 6 juta. Berarti per 6 bulan ada evaluasi ya? Betul. Nah, kalau di termin 1 poinnya kurang, nggak lanjut ke termin kedua? Betul, betul sekali. Jadi nanti ada poinnya merah gitu di Excel. Oke. Dia jadi merah, namanya merah, tidak aman. Nanti itu sedikit di interview lagi sama pembina dari Bank Indonesia yang membina kita, Genbi. Itu nanti di interview lagi. Kenapa kamu bisa poinnya merah? Kenapa kamu kena zona merah lah istilahnya kayak gitu? Apa yang membuat kamu berada di zona tersebut gitu? Nanti itu ditanya lagi. Nanti habis itu pembina bakal nanya lagi ke teman-teman yang bekerja sama dengan kita. Apakah teman-teman kamu itu layak untuk dilanjutkan kembali? Apakah teman-teman kamu seperti ini? Nah, itu akan memberikan penilaian selanjutnya dia layak menerima termin keduanya atau tidak, atau stop sampai di situ. Nah, tadi kan sudah disebut nominal, sudah keceplosan nyebut nominal. Iya. Kayaknya nggak Abdul kalau nggak dikasih tahu, kasih bocoran. Boleh nggak nih kasih bocoran? Boleh, boleh banget. Kayaknya di websitenya juga dikasih bocoran. Iya, sangat terpampang nyata. Besar sekali nominalnya. Nah, bicara nominal beasiswa, sistem pencairannya gimana? Terus dapatnya berapa besar nih?